Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Sunarto dengan NIM 2214363 dari kelas Asuransi Syariah semester 4 kelas B. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan mengenai underwriting asuransi konvensional dengan underwriting asuransi syariah yang merujuk pada buku Iqbal M. tahun 2006 mengenai asuransi umum syariah dalam praktik upaya menghilangkan gharar, maisir, dan riba. Nah, pertama di sini dalam bukunya ada dalam kaitan dengan muamalah, sebenarnya syariah Islam cukup permisif dan mudah dipahami, atau dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan semuanya boleh, kecuali yang secara tegas dan eksplisit dilarang di dalam Al-Quran atau berlawanan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana orang-orang asuransi sangat akrab dengan istilah Al-Risk. Syariah Islam dalam hal muamalah mirip dengan pengertian Al-Risk tersebut, yang kurang lebih dapat diuraikan menjadi semua jaminan diperbolehkan, kecuali hal-hal yang dilarang secara spesifik dan terdapat pada daftar pengecualian. Dalam Islam, daftar hal-hal yang dilarang tidak perlu panjang bila dibandingkan daftar hal-hal yang diperbolehkan yang memang sangat luas cakupannya. Berkenaan dengan asuransi syariah ini, hanya 3 hal yang dalam praktik bisnis asuransi konvensional dianggap biasa, tetapi dalam praktik asuransi syariah dilarang. Nah, yang ketiga itu yakni gharar, maisir, dan riba. Nah, di dalam asuransi konvensional ini, ketiga ini dianggap biasa saja, tetapi di dalam praktik asuransi syariah itu sangat dilarang. Selain ketiga hal tersebut, terdapat beberapa praktik bisnis yang terlarang dalam asuransi konvensional, yang tentu juga terlarang dalam praktik bisnis asuransi syariah. Nah, jadi jika di asuransi syariah itu ada juga yang terlarang dalam praktik bisnisnya, tentu juga di dalam bisnis asuransi syariah itu pun sama dilarangnya. Contohnya seperti riswah atau suap, penipuan, monopoli, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut itulah yang sangat dilarang dari kedua bisnis asuransi tersebut. Di luar hal-hal yang terlarang tersebut, semua jenis praktik terbaik dalam bisnis asuransi diperbolehkan. Dengan peraturan di atas, Dengan peraturan tersebut di atas, asuransi syariah menarik perhatian banyak kalangan, baik dari negara-negara yang mayoritas penduduknya Muslim maupun dari negara-negara yang penduduknya Muslimnya minoritas. Yang minoritas itu contohnya seperti Inggris, Amerika, Jerman, dan negara-negara barat lainnya. Walaupun premi asuransi syariah ini kurang dari 0,1% dari total premi asuransi global, asuransi syariah ini berpotensi untuk dapat berkembang pesat. Nah, dapat dilihat dari seperempat negara-negara di dunia adalah negara berpenduduk Muslim. Dan di antaranya terdapat negara-negara kaya. Faktanya adalah sampai sekarang sebagian besar Muslim di negara-negara tersebut masih cenderung membeli asuransi konvensional sebagaimana adanya karena masih diperbolehkan dalam Islam di bawah aturan darurat yang mengizinkan umat Muslim membeli produk asuransi konvensional sampai pada waktunya produksi asuransi syariah tersedia secara layak bagi umat Muslim. Nah, pengertian dari darurat itu pengertian dari
darurat. Jika produk asuransi syariah sudah tersedia bagi umat muslim, maka alasan darurat tidak lagi dapat dipakai dan akhirnya umat muslim akan diharuskan untuk membeli asuransi syariah daripada produk asuransi konvensional. Nah, yang dimaksud dari darurat itu adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam batas, jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Nah, selanjutnya ada pengertian asuransi syariah dan yang membedakannya dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelola risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran atau firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dan as-sunnah atau teladan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi asuransi syariah ini sudah ada ketentuannya di dalam Al-Quran, baik di dalam Al-Quran maupun as-sunnah. Nah, kalau dari Al-Quran ini seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang telah Allah firmankan kepada Nabi Muhammad. Dan kalau as-sunnah ini contoh-contoh kehidupan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Selanjutnya, sebatas tertentu konsep asuransi syariah tidak terlalu beda jauh dengan konsep pengelolaan resiko konvensional yang dilakukan secara mutual seperti mutual insurance dan protection and indemnity club. Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagian resiko itu dikelola dan ditanggung. Bagaimana asuransi syariah dikelola? Perbedaan lebih jauh adalah pada hubungan antara operator pada asuransi konvensional. Istilah yang digunakan adalah penanggung. Dengan peserta pada asuransi konvensional, istilah yang digunakan adalah tertanggung. Selanjutnya, dalam pengelolaan dan penanggungan risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan yang namanya goror atau ketidakpastian atau spekulasi dan maisir atau perjudian. Nah, jadi di dalam penanggungan risiko yang ada di dalam asuransi syariah itu tidak memperbolehkan yang namanya goror dan maisir. Nah, itu termasuk haram kalau dalam asuransi syariah. Selanjutnya, dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenakan yang namanya riba atau bunga. Nah, itu yang ketiga yang tidak diperbolehkan di dalam asuransi syariah. Ketiga larangan ini yaitu goror, maisir, dan riba adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Nah, jadi ketiga itu menjadi patokan yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dalam upaya menghindari goror, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan di kedua sisi, yaitu pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dana atau ruang lingkup kontrak itu sendiri.
Di dalam kontrak asuransi syariah tidak diperkenalkan adanya jual beli ketidakpastian atau gharar antara satu pihak dengan pihak lainnya. Nah, jadi misalkan di transaksi itu atau di perjanjian tersebut masih tidak ada kepastian, itu tidak boleh. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelum-sebelumnya. Itu bisa disebut yang namanya gharar kalau di dalam bahasa asuransi syariah. Nah, yang kedua, maisir atau perjudian. Timbul karena adanya gharar. Jadi, maisir ini timbul karena adanya gharar. Jadi, misalkan sudah ada gharar, pasti ada yang namanya maisir. Nah, peserta mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan. Tetapi apabila perpindahan resiko atau pembagian resiko dalam asuransi syariah berisikan elemen-elemen spekulatif, maka tidak diperkenankan di dalam asuransi syariah. Dan yang ketiga, yaitu riba atau bunga. Nah, riba atau bunga ini sama sekali dilarang di bawah hukum syariah dan di bawah pengaturan asuransi syariah. Untuk menghindari riba, dalam asuransi syariah, kontribusi para peserta itu dikelola dalam skema pembagian risiko atau risk sharing. Nah, dan bukan sebagai premi, seperti layaknya pada asuransi konvensional. Dalam ketentuan asuransi syariah, diberlakukan adanya kontribusi dalam bentuk donasi dengan kondisi atas kompensasi tabaru. Nah, lebih jauh lagi, sumber dana yang berasal dari kontribusi atau donasi para peserta itu harus dikelola dan diinvestasikan berdasarkan ketentuan syariah. Dengan cara yang sama, gharar dan maisir memberikan suatu tantangan kepada operator asuransi syariah dalam upaya untuk memastikan tidak adanya kedua unsur tersebut dalam asuransi syariah. Investasi dan manajemen dana bebas bunga juga menjadi ilmu spesialisasi yang memerlukan lebih dalam di luar jangkauan buku ini. Resiko. Nah, pengertian resiko adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan resiko atau ketidakpastian itu sendiri, namun menjual atau menukar resiko atau memindahkan resiko kepada pihak ketiga dengan menggunakan kontrak jual belilah yang tidak diperbolehkan. Di lain pihak, menolong sesama dalam setiap situasi termasuk dalam peristiwa yang tidak menguntungkan sangat didukung dalam ajaran Islam seperti yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya saling menolonglah dalam albir dan at-taqwa. Maksudnya itu saling menolonglah dalam kebajikan, kebenaran dan kesolehan, tetapi janganlah saling menolong dalam dosa dan pelanggaran. Maka berbagai resiko dengan tujuan menolong sesama sangat dianjurkan. Nah, ada contohnya pada gambar 1.1 dan gambar 1.2. Di bawah ini menunjukkan perbedaan konsep asuransi konvensional, perpindahan risiko, dengan asuransi syariah berbagi risiko. Nah, di sini bisa dilihat ya, perbedaan antara perpindahan risiko yang ada di dalam asuransi syariah dan konsep berbagi risiko dalam asuransi syariah. Selanjutnya, dalam asuransi syariah konvensional, dalam asuransi konvensional, asuransi adalah sebuah mekanisme perpindahan risiko yang oleh suatu organisasi dapat diubah dari tidak pasti menjadi pasti. Ketidakpastian mencakup faktor-faktor antara lain apakah kerugian akan muncul, kapan terjadi, dan seberapa besar dampaknya.
dan beberapa kali kemungkinannya terjadi dalam satu tahun. Asuransi memberikan peluang untuk menukar kerugian yang tidak pasti ini menjadi suatu kerugian yang pasti, yakni premi asuransi. Suatu organisasi akan setuju membayarkan premi tetap dan sebagai gantinya, perusahaan asuransi setuju untuk menutup semua kerugian yang akan terjadi termasuk dalam ketentuan-ketentuan polis. Selanjutnya, pertukaran kerugian tidak pasti dengan kerugian pasti seperti yang diterapkan dalam asuransi konvensional masuk dalam ruang lingkup pengertian gharar dan tidak diperbolehkan dalam Islam. Maka, dalam konsep asuransi syariah, tidak ada perpindahan resiko dari para peserta kepada operator asuransi syariah. Resiko dibagi antara peserta dalam skema jaminan mutual atau skema asuransi syariah. Operator asuransi syariah hanya sebagai vehicle atau agen untuk membuat skema tersebut bekerja. Sudah menjadi bagian dari peran operator untuk memastikan seorang yang ditimpa kemalangan sehingga mengalami kerugian bisa mendapatkan kompensasi yang layak. Fokus utama buku ini berikutnya akan dibahas bagaimana berbagai risiko dalam kontrak yang tepat dan bukan dipindahkan risiko melalui kontrak jual beli. Bagaimana sejumlah besar para peserta saling berkontribusi dalam membantu sejumlah kecil orang-orang yang mengalami kemalangan. Bagaimana cara mengeliminasi gharar atau ketidakpastian pada tingkat populasi, dan juga bagian yang sangat penting yaitu membahas bagaimana kontribusi dan juga bagian yang sangat penting yaitu membahas bagaimana kontribusi dari setiap peserta dapat diperhitungkan secara akurat untuk menjamin adanya keadilan dan kejujuran di antara peserta. Konsep berbagi resiko dalam asuransi syariah menjadi tidak utuh tanpa keterlibatan reasuransi syariah. Oleh karena itu, reasuransi syariah juga akan dibahas secara rinci di dalam buku ini untuk memberikan perspektif yang luas pada penerapan konsep asuransi syariah yang potensial di masa yang akan datang terhadap manajemen risiko korporasi. Dalam buku ini juga akan dibahas beberapa praktik pada P dan 1 klub oil insurance.